Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Hoirunisa dengan NIM 12020808003. Saya dari Pendidikan Kimia semester 5A. Saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal internasional, yaitu Journal of Chemistry Education, Research and Practice dengan judul Learning with and about advertising in chemistry education with a lesson plan on natural cosmetics, a case study. Dengan doi yang sudah tertera di slide. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam jurnal ini yaitu kosmetik memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, variasi produk dan merek yang berbeda dapat membingungkan konsumen. Produk kosmetik menciptakan pasar yang luas di seluruh dunia. Sama seperti pasar lainnya, industri kosmetik dipengaruhi oleh tren. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tren telah beralih ke kosmetik alami, di mana berbagai macam produk disebut-sebut sebagai alami. Beberapa dari produk alami ini mengandung sejumlah bahan nabati atau tumbuhan secara organik. Sementara yang lainnya itu bahan kimia tertentu. Lalu rata-rata persepsi publik bahwa produk kulit ataupun rambut harus semurni mungkin, yaitu semakin sedikit bahan kimia, semakin baik. Beberapa produk alami bahkan diiklankan dengan klaim yang menyatakan bahwa mereka benar-benar bebas bahan kimia. Namun kriteria yang digunakan seperti itu seringkali tidak jelas. Untuk alasan ini, iklan kosmetik alami seringkali berisi informasi terkait kimia yang hanya dapat diidentifikasi dan dipahami oleh konsumen yang melek ilmu pengetahuan. Hal ini membuat iklan dalam konteks kosmetik alami menjadi topik yang bermanfaat untuk mempromosikan literasi media ilmiah kritis di kelas kimia. Literasi media ilmiah adalah kombinasi literasi sains dan literasi media. Aspek penting dalam literasi media ilmiah yaitu memahami bagaimana produk media dibuat dan bagaimana pengetahuan ilmiah dimasukkan ke dalamnya. Literasi media ilmiah juga mengasah keterampilan siswa untuk mengevaluasi secara kritis dan memperoleh kompetensi dalam memahami isu-isu sosio ilmiah. 4 potensial iklan dalam pendidikan sains yaitu motivasi, kontekstualisasi, promosi pemikiran kritis dengan menerapkan peran informasi terkait sains dalam periklanan, gambaran interaksi antara sains dan periklanan. Masalah penelitian yaitu rumusan masalahnya bagaimana perkembangan iklan sebagai modul belajar mengajar dalam aspek motivasi, kontekstualisasi, promosi, dan meta refleksi khususnya pada materi kimia. Tujuan penelitian mengembangkan iklan sebagai modul belajar mengajar dalam aspek motivasi, kontekstualisasi, promosi, dan meta refleksi khususnya pada materi kimia. Metodologi penelitian, metode yang digunakan yaitu studi kasus. Penelitian terhadap suatu kasus dengan pengumpulan dan analisis yang mendalam. Pada penelitian ini, kasusnya berupa program yaitu literasi media dalam pendidikan sains. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 7, 8, 9, dan 11, rentang usia 13 sampai 17 tahun. Variabel penelitiannya yaitu variabel tetap, peserta didik sekolah menengah, variabel terikat kosmetik alami, variabel bebas belajar dengan media periklanan. Instrumen penelitian yaitu survei secara langsung dengan memberikan kuesioner berupa pertanyaan terbuka dan berbasis Likert. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner berupa pertanyaan terbuka dan berbasis Likert. Likert adalah
eee, seperti angket yang menyatakan, sangat suka, suka biasa saja, tidak suka, dan sangat tidak suka. Likert ini yaitu seperti daya tarik lingkungan belajar dan minat dalam beriklan dalam, pada pendidikan kimia. Analisis data yaitu, dianalisis dengan kualitatif komparatif analisis atau QCA, kuesioner berbasis Likert dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Lalu ada hasil dan pembahasan. Persepsi siswa. Para siswa tampaknya lebih menyadari hasil pembelajaran pribadi mereka mengenai materi pelajaran, tapi masalah umum berfokus pada media seperti strategi periklanan tidak begitu jelas bagi mereka. Umpan balik siswa terhadap pernyataan yang diberikan yaitu temuan dari item Likert menunjukkan bahwa menggunakan iklan di kelas sains dianggap positif atau, baik. Pengamatan guru dalam observasi kelas, semua guru pendamping menyebutkan bahwa selama pelajaran berlangsung, para siswa terlibat dalam diskusi yang sangat hidup. Perdebatan, dalam diskusi itu berlanjut setelah pelajaran selesai dan lebih intens daripada diskusi pada pelajaran kimia sebelumnya. Kesimpulannya, yaitu iklan dicirikan sebagai media yang sangat otentik oleh para peserta dan terbukti memotivasi. Berhubungan dengan iklan dalam pendidikan kimia dapat membuka peluang baru untuk kontekstualisasi sosial pembelajaran sains. Beragamnya aktivitas dalam modul juga menjadi pemicu bagi siswa untuk aktif mengeluarkan ide-ide dan pengetahuan sebelumnya tentang kosmetik dan iklan. Lalu pedagogi baru, menarik, dan inovatif akan dihasilkan dan literasi media ilmiah yang kritis akan dipromosikan pada peserta didik. Komentar untuk isi jurnal yaitu studi kasus pada penelitian ini merupakan yang pertama adalah membantu menjembatani pelajaran sains dan periklanan. Pembelajaran tentang periklanan dalam pendidikan kimia dapat meningkatkan kontribusi kimia terhadap pengembangan literasi media ilmiah dan keterampilan yang kritis bagi siswa di masa depan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan spesifik mengenai pengaruh iklan terhadap pemahaman siswa, termasuk kemampuan mereka dalam menginterpretasikan sains dalam periklanan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.